Oke, kembali lagi bersama saya Sena di Senpai no Ikeng. Sebuah negara bakalan hancur kalau misalkan terus-terusan melakukan hal ini. Apa itu? Pertama, bukan pertama sih, emang cuman hal ini doang nih. Satu hal ini yang bisa bikin satu negara hancur, berantakan. Ketika sebuah instansi resmi yang ya bernilai cukup tinggi lah, instansi ini bernilai cukup tinggi dan juga memiliki efek yang besar untuk negara. Masuknya atau loginnya untuk kerja di sebuah instansi tersebut pakai orang dalam, menganut sistem orang dalam, di mana yang namanya orang dalam itu biasanya mementingkan dirinya sendiri atau misalkan orang-orang terdekatnya sendiri, ya kan? Misalkan kamu mendaftar, kamu nggak punya orang dalam, tapi skill kamu tinggi, kamu ditolak karena nggak punya orang dalam. Tapi orang dalamnya sendiri nggak punya skill apapun, bahkan tidak mengerti apapun tentang hal tersebut, tentang apa yang akan dia kerjakan di sana, dia bisa masuk dengan mudah. Bahkan dia mendapatkan jabatan yang cukup berpengaruh, bahkan yang tinggi di sana. Karena apa? Karena orang dalam. Kalau misalkan suatu negara atau suatu perusahaan menganut sistem seperti ini, saya jamin 100% perusahaan atau negara itu bakalan rusak. Kenapa? Karena kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam sebuah perusahaan yang tidak bermutu, yang mungkin yang kita masukin itu orang bodoh, yang gak ngerti apa-apa tentang perusahaan tersebut, ya gimana perusahaan itu mau jalan ya? Ibarat kamu punya SIM C buat pakai motor, tapi kamu disuruh bawa mobil truk. Kamu masuklah ke mobil truk itu. Kenapa? Karena mobil truk itu punya bapakmu soal. Kamu disuruh kerja dengan nyupir truk. Dengan skill kamu naik motor, ya kamu gak bakalan bisa kan? Yang ada truknya rusak, nabrak, masuk jurang. Ya sama, perusahaan ataupun negara yang pakai orang-orang kayak gini tinggal nungguin masuk jurang aja. Kenapa? Orang yang belajar giat untuk ilmu yang dia dapetin, untuk ya banyaklah skill-skill yang dia asah untuk suatu pekerjaan, ketika dia melamar ternyata dia ditolak. Oke lah kalau misalkan dia kalah saing sama yang lebih pinter. Kalau misalkan dia kalah saing sama orang idiot tapi ternyata malah dinaikin jabatannya atau dimasukin hanya karena orang dalam, dia kalah saing sama orang idiot yang gak belajar sama sekali, yang gak ngerti sama sekali apa yang dia kerjain. Ya, otomatis si orang yang kalah ini, yang dia berjuang sungguh-sungguh, dia belajar sungguh-sungguh tapi kalah hanya karena orang dalam, ya udah pasti dia emosi dong, dia pasti dendam dong. Dan ternyata di kemudian hari si orang bodoh ini gak bisa ngerjain kerjaannya dengan baik gitu tuh. Bahkan sampai bisa dibilang dia tuh gak ngerti apa-apa, gak ngerti apa yang dia kerjain gitu. Dia gak ngerti apa yang dia kerjain. Akhirnya si orang-orang yang pintar yang tadi, yang harusnya menduduki jabatannya dia, sebenarnya dia yang berkompeten, dia yang cerdas, dia yang pandai, dia yang ahli di bidang itu, malah gak dapet posisi itu. Otomatis orang yang ini dendam. Kok orang bodoh kayak gitu bisa naik jabatan? Kok orang bodoh kayak gitu bisa duduk di kursi yang tinggi? Sedangkan saya yang berjuang dan saya yang paham tentang hal itu malah duduk di rumah, bahkan nganggur. Orang yang pintar ini harusnya pakai kecerdasannya itu buat memajukan negara atau suatu perusahaan. Tapi ketika perusahaan atau negara pakai orang dalam dan akhirnya malah buruk, orang yang pintar ini bukannya mau memajukan, malah mau menghancurkan kan, malah mau menyerang. Jadi jangan salahkan kalau misalkan negara kita atau perusahaan kita diserang oleh suatu kaum suatu saat. Misalkan yang sekarang sering tuh dihack sana sini, dibajak sana sini, datanya dicuri sana sini. Itu jangan nyalahin hackernya aja, tapi mau sendiri. Kenapa masih pakai orang dalam? Matai masyo.